mejuah-juah mankam krina kekelengan kami Moria GBKP Runggun Kebaron Lama khususna. Jumpakah kita ibas peanta minggu enda silakukan kita secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibatasi jadi nas peanta si pindo lebih gegah penampat man Tuhan si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga isahkan kami bujur man bandu Tuhan ibas keleng ate ras lias atendu singgo tetap nemani kegeluhan kami khususna malam ate kami ija bangsa kami enggo ndalani kegeluhan kemerdekanna si 75 tahun kan enda krinar bahanca banci kami ngananami kesangapan ibas tengah-tengah kegeluhan bangsa ras negara kami ibas pak senda nggoka kami sikap lakon dengkehkan kebenaran firmandu ibas PA sinilakokan bas beringenda kesahnu sibadia sing kuasai pusuh praten kami sing ngajari rasi pepankan kata andu kubas pusuh kami jenari pengasuh kami ndalankan kata ndue bas geluh kami si tep wari kam sing ngajari kam sinampati kemahandu gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu ibas gelar Tuhan Yesus haleluya amin. Moria sini kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan sindekah kitab Nabi Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani baik laki-laki maupun perempuan sebagai orang merdeka sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran lalu mengambil kembali budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sekali nari seken kami lebih mejuah-juah man Moria krina dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka, merdeka, ras merdeka. Puji Tuhan, meriah ukur tabas alam kemerdekaan enda. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan, Nina, kebebasan si membebaskan. Kebebasan si membebaskan, ya. Kemerdekaan yang memerdekakan, dan jelas ini dikaitkan dengan HUT, kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Moria sini kelengi kami berbicara tentang kemerdekaan. Kami teringat dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 13, di mana di sana dikatakan, saudara-saudara,
memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 13. Dari firman ini menjelaskan kepada kita bahwa panggilan Kristus atas kita ialah panggilan untuk merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Kristus telah membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Untuk apa kita dibebaskan oleh Kristus dari kuasa dosa dan kuasa iblis? Supaya kita benar-benar menjadi manusia merdeka. Tapi sekali lagi dia katakan tadi, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan kemerdekaan itu dipakai sebagai kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melainkan katanya, layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Singkatnya, Kristus yang memerdekakan kita supaya kita juga memerdekakan orang lain dengan melayani orang lain di dalam kasih. Moria sini kelingi kami ibas Tuhan. Sebelum nas PA kita pasal 34 ayat 1 sampai 7, di sana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Sedekia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia kepada Sedekia? Firman Tuhan berkata bahwa Yehuda, Yerusalem pasti akan diserahkan kepada kerajaan Babel. Tapi Sedekia tidak boleh memberontak. Sedekia harus mau menyerahkan diri, karena semua itu adalah rencana Tuhan, bahwa Yerusalem dan Yehuda itu jatuh ke dalam kekuasaan Babel karena orang-orang Israel yang tidak bertobat, yang tetap hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Karena itu Yerusalem dan Yehuda itu pasti jatuh ke dalam pembuangan. Tetapi Tuhan melalui Yeremia mengatakan Sedekia tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan. Dan kalau dia melakukan hal itu, maka dia tidak akan dimakan oleh pedang, dan dia akan mati dalam damai sejahtera, dan penguburannya akan dilakukan juga seperti penguburan terhadap raja-raja. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Sedekia. Dan ketika Sedekia sudah mendengar itu, nah inilah yang dilakukan oleh Sedekia. Apa itu? Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, ya, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Hukum tentang membebaskan budak Ibrani, Musa telah memberikannya kepada seluruh umat Israel, di mana seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak karena kemiskinan atau karena hal-hal yang lain, maka hukum Allah yang telah diberikan oleh Musa lamanya hanya 6 tahun. Dan setelah 6 tahun maka mereka harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Nah, dan raja kita lihat mendorong supaya seluruh pemimpin bangsa itu, seluruh rakyat itu melakukan hukum Musa itu, yaitu apabila mereka memiliki budak orang Ibrani, maka mereka harus membebaskannya seperti hukum Musa. Mengapa itu dilakukan oleh Raja Sedekia? Nah, kalau kita melihat di sini, Raja Sedekia berharap dengan melakukan hal itu dia mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, dia mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Di samping itu, karena mereka sedang menghadapi peperangan melawan kerajaan Babel, maka budak-budak yang dibebaskan itu akan dapat menjadi tentara yang membantu mereka dalam peperangan melawan orang Babel. Jadi ada dua sebenarnya dalam pikiran Sedekia memaklumkan perjanjian untuk membebaskan para budak Ibrani.
Jadi yang pertama mendapat perkenanan dan belas kasih Tuhan. Yang kedua, mereka yang telah dimerdekakan itu dapat dipakai sebagai tentara untuk melawan Raja Babel yang hendak menyerang Yerusalem dan Yehuda. Maka semua pemuka dan seluruh rakyat itu yang ikut serta dalam perjanjian itu benar-benar melakukannya. Mereka membebaskan budak-budak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi orang yang merdeka. Tetapi di dalam ayat 11 dikatakan, sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan perempuan lagi. Mengapa mereka berubah pikiran? Mengapa mereka berbalik kembali pikirannya? Karena pada waktu itu tentara Babel harus meninggalkan daerah Yerusalem karena menghadapi peperangan melawan Mesir. Mereka meninggalkan Yerusalem karena berperang terhadap Mesir. Ketika Babel meninggalkan Yerusalem dan berperang terhadap Mesir, maka Zedekia dan pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda berubah pemikiran. Mengapa? Karena bahaya itu tidak dekat lagi di sekeliling tembok Yerusalem. Karena Raja Babel dan tentaranya sudah pergi meninggalkan dan berperang terhadap Mesir. Jadi karena Zedekia tidak melihat lagi bahaya, maka dia berubah pemikiran. Maka dia kembali menundukkan laki-laki dan perempuan menjadi budak mereka. Jadi intinya bahwa Zedekia tidak dengan tulus membebaskan orang-orang Israel itu. Pemuka-pemuka Israel tidak dengan tulus memerdekakan orang-orang yang telah menjadi budak mereka selama ini. Itu sebenarnya hanya mendapat belas kasihan dari Tuhan, dan ketika bahaya telah menjauh, mereka kembali berubah pikiran. Nah, kuakap karena sienda bas kita pe megati kal bage. Adi ndeher bahaya melalakal janji taman Tuhan. Adi kita sangana bas masalah besar entah kai de bas padankan man Tuhan. Tapi kencanggo lewat kita bas bahaya, kencanggo kita lewat bas masalah lupa kita. Maka naik ku ingat ya bagi pertoton kalak simbiar nangkih batang mayang nih. Kencayang go nangkih batang mayang suh ganjangna embus angin dai gelarna meter angin dai biar dia penggal batang mayang dai dah do. Tuhan adi selamat aku bandu seh teruh lit lembu dua nari bas karang nah ku persembahkan karisada Tuhan nih. Maka anjar kaya nusur kencang goseh tengah lana yang tersa kalangindai Tuhan senta bikal iya adi selamat aku seteruh kubah janji kundai labo surung lembundai lit kambingku kambingku handai kereman bandus jadi persembahan Tuhan nin maka nusur kaya kencang goseh teruh lana ibu kambing dai pe kambing dai pela nai bersurung Tuhan lanai boleh kebiar ni nah maka manu ahli je dinggit kami man bandu ni nah. Jadi baginda megati manusia bas permasalahan megati kal silakokan singenati Tuhan. Tapi begitu kita sudah lewat atau bahaya itu sudah menjauh, kita menjadi berubah pemikiran. Demikian Zedekia dan pemimpin Yehuda pada waktu itu. Moria sini kelingi kami nina ndai temanta kebebasan si membebaskan. Ibas Tuhan memberikan kelonggaran, kebebasan man Zedekia, ras pemimpin Juda, ibas serangan tentara Babel nari, maka harusna kebebasan si berekena man budak-budak Ibrani, enda harus terus ilakokan. Labo pura-pura, harusna ilakokan alu tutus. Tapi ketika Zedekia dan pemimpin Yehuda berubah pemikiran, kainina Tuhan, nggo gia lawas gundari tentara Babel nari, kudilo ia mulihkan lakong hukum kam. Maka laban cilang kuta enda pendudukna kerina yangkan janah jadi melungun. Tuhan marah ketika Zedekia dan pemimpin Yehuda menarik kembali maklumat pembebasan terhadap budak yang mereka lakukan. Maka sitah pada akhirnya kerina itaklukan kerajaan Babel, janah Yerusalem menjadi tanah yang kosong dibakar oleh kerajaan Babel Nebukadnezar. Maka kerina mau jadi puing-puing. Merkiteken lah ia tulus membebaskan para budak ibas kasih enggo ijanjikenna man Tuhan. Jadi arah enda dage maka di Tuhan go mereka kebebasan membanta, maka Tuhan kapi Athena kita membebaskan kalak si deban. Karena sienda ku ingat sada perumpamaan
sini katakan Yesus tentang pengampunan, dan itu penting sekali menjadi perenungan bagi kita, yaitu dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kaini nabas Matius 18 ayat 21 sampai 35. Murid-murid bertanya, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Apakah 3 kali? Apa 7 kali?" Dan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Dan ini sering kita tafsirkan sebagai pengampunan yang tidak terbatas. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja yang memiliki piutang terhadap budak-budaknya. Kemudian dia panggil hambanya itu, "Bayar utangmu." Karena dia memiliki utang 10.000 talenta. Dan apa kata hambanya itu? "Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku mohon belas kasihanmu. Berilah kelonggaran kepadaku, akan kubayar utangku itu." Kemudian Tuhan itu memiliki belas kasih terhadap hambanya itu, yang memiliki utang 10.000 talenta. Kemudian apa kata Tuhan itu? "Karena aku berbelas kasih kepadamu, aku bebaskan semua utangmu." Dilunaskanlah semua utangnya itu. Tentu dia bahagia. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ketika dia keluar, dia bertemu dengan hamba yang lain. Hamba yang memiliki utang cuma 100 dinar kepadanya. Kemudian dia katakan kepada yang berutang 100 dinar itu, "Bayar utangmu." Kemudian yang memiliki utang 100 dinar itu memohon belas kasihan, "Sabarlah, aku akan membayar utangku itu." Tapi apa kata hamba yang telah dilunaskan 10.000 talenta itu? Tidak bisa. Kemudian dia menyeret dan memasukkan yang berutang 100 dinar itu ke penjara. Kemudian apa yang terjadi? Orang menyampaikan perbuatan itu kepada tuannya itu, dan tuannya itu memanggil hambanya itu. Apa kata tuannya itu? "Aku telah membebaskan utangmu 10.000 talenta. Dan ada orang yang berutang kepadamu cuma 100 dinar. Aku telah mengasihani engkau, aku telah membebaskan engkau, dan aku berharap engkau juga berlaku sama seperti itu. Tetapi justru engkau berlaku sebaliknya. Engkau menindas saudaramu. Karena itu sekarang bayarlah utangmu itu." Dan apa yang terjadi? Tuannya itu memasukkannya ke penjara sampai utang-utangnya itu lunas. Jadi jelas bahwa ketika Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, kemerdekaan kepada kita, tidak lain Tuhan mau supaya kita memerdekakan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sering mendengar, sama seperti Abraham, "Aku memberkati engkau supaya engkau memberkati orang lain." Jadi jelas bahwa ketika Tuhan memberikan belas kasihnya kepada kita, memberikan kebebasan kemerdekaan kepada kita, tidak lain tujuan Tuhan supaya kita juga membawa kebebasan, membawa kemerdekaan bagi kehidupan orang lain. Muria sini kelengi kami, ibas kaitan ras tema enda, tentu perlu kasih renungkan, sebab banci jadi alula sadar kita, tanpa sitah, maka situhuna kita nggo memperbudak kalak si deban. Maka situhuna kita nggo menindas kalak si deban. Mungkin alu kata-kata, mungkin alu perbahanan ta, sirbansa kalak lah merdeka. Misalnya Moria, adi bas rumah, kerin anak-anak, adi anina harus A, adi benina harus B. Makanya anak P, lanai merasa merdeka, lanai merasa bebas, sebab semua harus tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Nandre. Tentu EP memperbudak. Ya. Atau istilah ibas medan nari. Ya. Lah sadar pernanden nggo memperbudak perbapan. Muria nggo memperbudak mamre. Bagi istilah perahu toba nina, mau baca bagi. Gua kin perahu toba arah pudis tiurna. Bisa-bisa saja di tengah-tengah keluarga seperti itu. Perbapannya kepala keluarga, tapi kerina pernanden metaksa. Nggo memperbudak lapang perbapannya muat keputusan KIP adilanggo uwe nina pernanden. Dan lu nggo bahaya. Ya. Jadi hati-hati, sebab bisa-bisa saja tanpa sadar Muria sebenarnya sudah membuat orang tidak merdeka. Ya, tapi tentu kami Muria kam krina, Muria kebaruan lama harus nala bagi. Ya. Atau
pembantu kita pun merasa tidak merdeka. Adi jekenca kita krina ketakutan, krina litbas kebiaran. Engkai maka bagai, sebab tidak ada orang yang boleh merdeka, tidak ada yang boleh bebas. Semua harus tunduk kepada kita. Tentu dibagai elanga kita memerdekakan. Ya, harusnya jadilah Moria yang memerdekakan anak-anak, Moria yang memerdekakan mamre, labu tentu merdeka dalam arti kaipi banciban, lang. Tapi diguna ngelakukan simuhuli, Moria mendorong mamre anak-anak bebas ngelakukan simuhuli. Misalnya kuban contoh, melala kesaksin perbapane, laya merdeka guna nampati keluargana, laya merdeka guna nahkan kai silit bas ukur. Lik ngesen rumah nih, jadi kubereken kari ngoka kerim rawa pernah dena. Atur namin Muriar banca mamre merdeka untuk melakukan simuhuli. Aturna idah duken cape aturkan pak. Bagi kini na nindu harusna Muria maka mamre pi merdeka endalang terpaksa kade ba mamre rebu ni bunikaya nampati nandena, rebu ni bunikaya nampati seninana. Engkai banla merdeka. Ya, jadi kami harap Muria harus menjadi duta-duta yang membawa kemerdekaan bagi keluarga lebih, bagi mamre ras anak-anak bas tengah-tengah jam. Memang ada teori kita sering membuat orang lain tidak merdeka karena kita mengalami hal yang sama. Ya, rusur terjadi bagi mentransfer apa pengalaman kita. Nah, tapi enda kuakap mesti idungi. Adilikin kita lengah menjadi Muria si merdeka, merdekakan lebih dirintah. Alokan lebih kemerdekaan bas di Batanari. Sebab alu enggo kita ngejapkan maka kita merdekakan Tuhan. Alu bagai maka masuk kita mentransfer kemerdekaan itu kepada orang lain. Maka didengakin kepahitan, didengakin perasaan dendam, krina mengikat kita belum merdeka. Lepaskan dulu semua itu, lepaskan pengampunan sehingga ketika itu terjadi atas diri kita, maka kita akan mampu membawa kemerdekaan kepada orang lain. Jadi endam akap kami ibas kaitan kita memperingati HUT kemerdekaan bangsa anta si 75 tahun kan. Jadilah Moria-Moria yang membawa kemerdekaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu arasye terpuji termulia Tuhan. Endam si banci sehken kami ibas pe anta mingguenda Tuhan si mereken pasu-pasuna man banta krina si enggo iberekena kemerdekaan man banta anak-anakna. Amin. Mari sidungi aluras kita artoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan oleh karena Kristus yang telah sungguh-sungguh memerdekakan kami. Maka kami sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka, merdeka untuk melakukan apa yang baik dan benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Jana ibas paksenda pertoto kami secara khusus, nang nangi krina Moria GBKP khususna Moria GBKP Runggun Kebaron Lama. Kam Tuhan, si mereken man Moria kemerdekaan ibas kuasa dosa nari. Gelalu bagai Moria banci jadi duta-duta yang membawa kemerdekaan ibas tengah-tengah jabu, ibas tengah-tengah pendahin ras lingkunganna. Bujur Tuhan pasu-pasundu kesehatan Moria radu ras krina kesehatan keluarga. Anak-anak kami bas pendidikanna pasu-pasundu. Dan saat ini kami juga terus angkatkan doa kami buat jemaat Tuhan, orang tua kami ataupun saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat diaken Bapak Brena Tarigan, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lores Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Nande Sri Bangun, Tiga Nevi Nande Katoi Torong, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin, Betranio Peranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus,
Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya mereka yang menangani pasien COVID-19. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan memberkati perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Biarlah kesembuhan oleh darah Yesus atas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang memperingati kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Biarlah para pemimpin kami diberikan hikmat sehingga mereka dapat memakai kuasa dan jabatan mereka untuk membangun kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan dan menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagendam peanta basmingguenda, Tuhan tetap simasu-masu kita kerina dirgahayu negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Salam.